Baik, teman-teman DAO, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara input dan upload dokumen SK usulan Bupati untuk Desa 2020. Kenapa ini saya buatkan tutorial? Karena ini aplikasi baru sehingga teman-teman perlu memahaminya sebelum melakukan input dan upload data. Baik, langkah pertama pastikan teman-teman masuk ke browser, kemudian ketik alamatnya pamsimas.org/image/2020. Setelah itu maka silahkan masukkan login dengan user dan password. Selanjutnya pilih login. Nah, setelah bisa masuk maka akan muncul di inbox teman-teman ada kegiatan dua submenu di sana. Pertama adalah entry data SK Bupati usulan desa. Kemudian submenu yang kedua, entry data alokasi DPA APBD. Baik, kita akan fokus ke menu yang pertama, yaitu entry data SK Bupati usulan desa. Kita pilih. Setelah kita pilih, maka akan muncul di inbox teman-teman, yaitu tambah data SK Bupati dan input data lampiran. Silahkan klik pertama, yaitu tambah data SK dulu. Nah, maka setelah dipilih, ada pertanyaan, apakah tahapan kegiatan ini dilakukan? Tentunya jawabannya adalah iya. Kemudian tanggal logbook silahkan disesuaikan. Kemudian nomor SK silahkan dimasukkan sesuai dengan SK Bupati. Setelah itu tanggal SK ya, silahkan diisi dan kasih catatan. Saya tidak, nanti setelah diisi semua silahkan save. Kemudian lanjut ke berikutnya. Nah, oke. Kemudian setelah teman-teman nanti melakukan tambah data SK Bupati, maka silakan input data lampiran. Nah, input data lampiran nanti akan muncul tahapan kegiatan seperti ini. Apakah kegiatan dilakukan? Jawabannya adalah iya. Silahkan tanggal logbook diisi. Kemudian surat penetapan oleh Pokja, ya, itu ada. Berita acara evaluasi KRKM ada. Kemudian berita acara prioritas desa sasaran juga ada. Salinan rencana PLM APBD ada. Kemudian berita acara hasil verifikasi di tingkat provinsi ada. Kemudian kasih catatan. Setelah itu lakukan save. Nah, itu teman-teman langkah yang harus dilakukan oleh DAO untuk melakukan input data SK Bupati usulan desa. Maka setelah itu, setelah dilakukan input, selanjutnya teman-teman pastikan bahwa fasilitator kemudian memilih desa dampingan masing-masing. Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Setelah teman-teman DAO melakukan input dan upload dokumen, maka
pastikan teman-teman fasilitator melakukan input data juga. Langkah pertama, silakan fasilitator melakukan masuk ke browser, kemudian ke alamatnya pamsimas.org/image/2020/ kemudian silahkan memasukkan user dan password teman-teman. Kemudian lanjutkan login. Nah, maka di inbox workflow teman-teman fasilitator akan muncul desa dampingannya. Nah, setelah itu maka pilih salah satu desa dampingannya dulu, yaitu kita pilih nomor 1 ya. Kemudian di inbox teman-teman di workflow, silahkan dipilih paling bawah, yaitu usulan penetap. Silahkan pilih di menu 2.6, usulan penetapan desa sasaran. Kemudian pilih. Nah, maka nanti di inboxnya teman-teman fasilitator akan muncul nama SK Bupati yang sudah diinput oleh teman-teman DAO tadi, akan link di sini. Ya. Jadi kalau DAO belum melakukan input atau upload, ini belum muncul bahwa nanti akan ada komen SK Bupati belum diinput oleh DAO. Kemudian setelah ini muncul, maka silahkan fasilitator pilih, klik SK Bupatinya. Nah, kemudian apakah tahapan kegiatan ini dilakukan? Jawabannya iya. Silahkan sesuaikan tanggal logbook. Nah, ini SK Bupati sudah otomatis ya. Kemudian judul SK juga sudah muncul. Nah, ini kemudian pilih tipe desa. Nah, pembangunan spam baru, atau spam perluasan, atau optimalisasi. Ya. Kemudian setelah itu sumber pendanaannya, ya, apakah PLN Pamsimas, apakah hibah air minum, ya, atau HKP. Nah, kemudian pilih kembali APBD, APBN atau APBD. Nah, silahkan dipilih opsinya. Setelah itu kasih catatan. Setelah itu silahkan teman-teman fasilitator setelah diisi, dicek kembali isiannya, kemudian silahkan dilakukan save. Nah, maka setelah di save, akan muncul desa yang sudah dipilih ya. Yang sudah dipilih ini, maka sudah muncul tadi spam baru, ini hibah air minum. Nah, kemudian input data lampirannya. Oke, teman-teman. Oke, itu saja yang teman-teman harus lakukan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat. Kemudian kalau kurang jelas silahkan saran dan kritik sangat diharapkan untuk tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.